Halo anak-anak kelas 6, Pak Nana akan mulai membahas tentang pertanyaan kalian yang berhubungan dengan latihan IPA ya, ilmu pengetahuan alam yang telah kalian lakukan kemarin ya. Jadi Pak Nanang melihat dan mencatat di sini ada 11 anak yang Pak Nanang sangat hargai sekali karena ke-11 anak ini bersungguh-sungguh mengerjakan, lalu penasaran, ingin tahu tentang jawaban dari nomor-nomor yang mereka anggap sulit ya. Bernadia, Meta, Dewi, Umi, Verlita, dan teman-teman ini luar biasa ya. Pak Guru sangat menghargai itu ya. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan Bernadia yaitu nomor 5 dari 15 tentang sendi dan simbiosis sepertinya ya. Jadi kita akan lihat. Yuk, mari kita lihat ya. Nah, nomor 5 ini pertanyaannya yaitu contoh bentuk hubungan antara dua makhluk hidup yang menunjukkan simbiosis mutualisme terjadi pada A. Tali putri dan tanaman tetean, B. Ikan badut dan bunga karang, C. Serangga dan bunga sepatu, D. Bakteri E. coli atau bakteri coli di usus manusia. Nah, untuk bisa menjawab ini tentu kita harus tahu dulu ya simbiosis itu apa, dan lebih spesifik lagi simbiosis mutualisme itu apa. Yuk kita cari referensinya ya. Jadi di buku Algendon sendiri sudah disediakan sebetulnya. Kita akan lihat yuk. Nah, ini anak-anak. Jadi simbiosis itu adalah yang pertama ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Nah, berbeda dan saling menguntungkan. Contohnya manusia dengan bakteri E. coli. Nah, ini ada ya jawabannya ya. Kemudian lebah dengan bunga. Kemudian kupu-kupu dengan bunga. Penjelasan lebih lanjutnya ada di sana ya. Di halaman berapa sih? Halaman 21. Nah, kalian bisa membaca nanti ya. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang dan menghabiskan kuota internet ya. Jadi kalian nanti bisa membaca di halaman 121. Di situ ada simbiosis parasitisme juga. Ada juga mungkin komensalisme ya di halaman selanjutnya. Jadi nanti bisa dibaca ya anak-anak ya. Jadi kita lihat saja jawabannya apa. Jadi kalau tadi kita lihat ya jawabannya D ya, bakteri coli di usus manusia. Tapi bagaimana dengan jawaban yang lain? Yuk kita coba lihat ya. Tali putri dan tanaman tetean, ikan badut dan bunga karang. Bagaimana kira-kira? Kalau tali putri dan tanaman tetean kayaknya enggak ya, karena ini parasit ya. Tali putri itu parasit ya. Kemudian ikan badut dan bunga karang. Kalau yang disebut tadi di depan Pak Guru baca tadi ikan badut dan anemon ya. Tapi kalau bunga karang informasinya belum ada ini ya. Serangga dan bunga sepatu. Tadi ada loh serangga dan juga bunga ya. Wah, ini cukup membingungkan ya. Tapi yang jelas D pasti iya. Yang agak membingungkan antara B dan C. Bagaimana ya? Kita coba lihat yuk gambarnya. Nah, anak-anak, ini ada gambar ikan badut ya. Ikannya ini Nemo ya. Kemudian ada anemon. Nah, pertanyaannya tadi bukan ikan badut dengan anemon, tetapi ikan badut dengan bunga karang. Kalau ini jelas mereka menguntungkan ya. Karena ini dikasih perlindungan dan ini parasitnya dimakan. Jadi yang membuat kotor anemonnya dimakan oleh ikan badut. Jadi mereka saling mendapat keuntungan tuh. Tapi yang dimaksud tadi adalah ini ya, bunga karang. Nah, itu referensi untuk itu Pak Guru belum ada. Jadi Pak Guru agak ragu ya, mereka bisa ini ya. Kalau ini sih dapat untuk perlindungan ya, ikan badut kalau di sini, tapi bunga karangnya dapat apa ya? Lalu kalau ini yang ini ya, ini bakterinya ya. Bakteri kalau diperbesar seperti di dalam usus-usus kita seperti ini ya. Kemudian nah ini kupu-kupu dengan bunga sepatu ya. Pernah lihat kan bunga sepatu ini ya? Tadi kalau serangga dengan bunga tadi kan ini ya, dapat keuntungan ya. Sehingga ya ini soal di Algendon ini menurut Pak Guru bisa jawabannya ada dua ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini anak-anak untuk nomor 5 ya. Jadi jawabannya bisa D atau juga bisa C ya. Ya, kalau menurut Pak Guru seperti itu. Mungkin kalian ada yang punya pendapat lain, boleh disampaikan ya. Lalu kita lanjut untuk nomor 15 ya. Nah, nomor 15 ini tentang persendian ya. Perhatikan gambar berikut.
Nah, itu di tulang belakang ya. Tulang belakang, di belakang perut itu kan ada tulang ya. Jenis sendi yang ditunjukkan oleh huruf Y adalah sendi apa? Nah, untuk bisa menjawab ini juga kita harus belajar tentang persendian ya. Coba kita lihat yuk. Nah, di buku Algendon ini juga ada sebetulnya halaman 127 ya anak-anak. Tapi di sini tidak ada gambarnya. Masalahnya di situ ya. Jadi inilah yang Pak Guru maksud dengan kalau kamu tidak cukup dengan buku Algendon, kamu bisa menggunakan internet ya. Di sini cuma ada tulisan saja nih. Kadang-kadang tulisan ya bisa dimengerti dengan mudah, kadang-kadang juga tidak loh ya. Coba kita lihat ya, persendian itu apa sih? Persendian adalah tulang-tulang manusia disebut sendi, beberapa sendi yang terdapat pada tubuh. Oh, ini nggak ada ini ya. Jadi persendian itu sebetulnya kalau menurut Pak Guru ya itu yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang lain itu ya. Nah, contohnya apa? Macamnya sendi engsel. Sendi yang dapat digerakkan satu arah. Sendi peluru digerakkan ke semua arah. Pelana dua arah, samping dan ke depan. Di situ juga contoh-contohnya ada ya. Sendi geser itu tempat ujung tulang satu menggeser ujung tulang yang lain. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini bagian tulang belakang kok belum ada ya. Nah, kita akan coba cari referensi yang lain ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini ya. Jadi yang di lingkar-lingkar ini adalah persendian manusia ya. Di daerah sekitar leher. Lalu di penghubung antara lengan dengan bahu ya, kanan kiri ada. Lalu antara lengan atas dengan tulang hasta pengumpil ini, di sini ada sendi juga kanan kiri. Di tangan ini banyak sekali sendinya ya. Nah, di sini banyak sekali sendinya. Itulah kenapa tangan kita bisa berfungsi dengan baik ya, bisa untuk melakukan banyak hal ya. Lalu di sini ini sepertinya mirip ya, kalau kita lihat fungsinya mirip di panggul ini. Kebetulan di tulang belakang tidak dilingkari ini ya. Lalu di kaki, di lutut, lalu di kaki ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada gambar-gambar ya. Pak Guru dapat gambar tentang sendi-sendi ya. Tapi mungkin kurang begitu jelas. Kita coba. Nah, ini tulang belakang ya. Di sini tertulis sendi geser ya. Sendi geser. Nah, kita dapat jawaban di sini. Yang di Algendon tidak ada mungkin ya. Tapi kita bisa dapat di internet, tadi Pak Guru download di internet ya. Lalu di sini penjelasan sendi pelana. Nah, mungkin ini ya yang paling mudah kita pahami menurut Pak Nanang ya. Ini ada gambar manusia. Dari atas, dari leher, sendi putar. Nah, kita harus sedikit menghafal nih ya. Leher kan bisa diputar-putar gitu ya. Nah, tapi yang lain coba kita lihat. Sendi pelana. Nah, ini agak susah ya. Jadi susah dihafalkan maksud Pak Guru ya. Butuh waktu ini. Sendi pelana itu ada di daerah pergelangan tangan sini. Lalu sendi engsel ada di sikut sini. Di belakang sendi geser. Sendi peluru ini ada di penghubung antara kaki dan juga pinggul ya. Nah, ini mungkin pelajaran tentang sendi ini lain waktu kita bahas dengan lebih detail ya anak-anak ya, karena ini sepertinya cukup rumit ya. Tapi Pak Guru yakin kalau kalian berusaha pasti bisa lah ya. Tidak ada hal yang mustahil ketika kalian mau berusaha. Jadi kalau kita lihat di sini, di tulang belakang ini adalah sendi geser ya. Kita lihat kembali soalnya ya. Nah, ini anak-anak, kalau kita lihat nomor 15 ini, berarti jawabannya adalah sendi geser ya, yang C ya. Tadi masih ingat sendi pelana tadi di mana? Di pergelangan tangan ya. Ya Pak Guru nih, pergelangan tangan daerah sini ya. Tapi sebetulnya banyak sendi ini, tidak cuma sendi pelana ya. Karena Tuhan karuniai kita dengan cukup baik tangan ini untuk banyak melakukan sesuatu yang baik ya. Sendi engsel, masih ingat tadi? Di gambar tidak ada ya. Tapi ini di sikut ya. Lalu sendi putar berada di sekitar leher gitu ya. Nah, demikian ya yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti bisa kalian pelajari lagi karena persendian ini memang butuh waktu cukup lama ya untuk belajarnya ya, dan butuh usaha tentunya ya. Dan Pak Guru yakin ini adalah ilmu pengetahuan alam ya. Jadi menambah pengetahuan bagi kalian, terutama yang pengen jadi dokter ya. Kan ada tuh beberapa yang pengen jadi dokter ya. Ini
kesempatan bagus untuk kalian mulai mempelajari anatomi tubuh manusia ya, yang salah satunya adalah persendian ya. Pak Guru doakan yang belajar dengan baik, cita-citanya bisa terkabul. Amin ya. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya.